Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aldo Prayoga dengan NPM 2301012004. Baik, pada video kali ini saya akan sedikit memperjelaskan tentang perkembangan tafsir. Jadi yang pertama yaitu ada sejarah perkembangan tafsir. Jadi pada masa sahabat dan tabi'in tafsir, pada masa ini sederhana. Para sahabat seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud menafsirkan ayat dengan berpegang pada hadis Nabi dan pengalaman langsung mereka. Tafsir bersifat otoritatif karena kedekatan mereka dengan Rasulullah. Jadi generasi tabi'in ini melanjutkan tradisi memperluas penafsiran dengan riwayat yang mereka terima. Yang kedua yaitu periode klasik. Jadi tafsir berkembang menjadi karya tulis, muncul kitab tafsir besar seperti tafsir Al-Tabarani. Pada periode ini tafsir cenderung tekstual dengan penekanan pada sanad, riwayat, dan bahasa Arab. Lanjut yaitu ada metode tafsir. Yang pertama ada tahlil atau analitis. Jadi tahlil ini menjelaskan ayat demi ayat secara teruntut, memperhatikan kosakata, konteks turunnya ayat dan riwayat. Yang kedua ada ijmali atau ringkas. Jadi ini menafsirkan ayat dengan bahasa sederhana, mudah dipahami oleh masyarakat umum seperti kita. Yang ketiga ada maudhu'i atau tematik. Ini mengumpulkan ayat dengan tema tertentu, misalnya ayat tentang pendidikan, lingkungan, dan ekonomi. Yang keempat ada muqarran atau perbandingan. Ini membandingkan penafsiran dari berbagai mufassir atau membandingkan ayat dengan hadis. Yang kelima ada tekstual, yaitu berpegang kepada makna asli teks Al-Quran dengan penekanan pada bahasa dan struktur ayat. Yang keenam ada kontekstual, yaitu menafsirkan ayat dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, realitas kontemporer. Selanjutnya ada tokoh dan pusat perkembangan tafsir. Yang pertama ada pada kota Mesir. Ini menjadi pusat pembaharuan tafsir. Tokoh seperti Muhammad Abduh dan muridnya Rashid Ridho mendorong tafsir rasional dan kontekstual. Ini berperan pada Universitas Al-Azhar, juga sangat besar dalam menyebarkan tafsir modern. Yang kedua ada pada kota Nusantara yaitu Indonesia. Ulama lokal seperti Nawawi Al-Bantani memberi kontribusi penting dengan tafsir bercorak tradisional daerah kontemporer. Mufassir Indonesia mulai menggabungkan tafsir dengan konteks sosial budaya lokal. Yang ketiga ada pada kota Arab Saudi. Jadi tafsir lebih konservatif, menekankan tafsir salaf atau klasik dengan pengawasan ketat institusi agama. Lanjut ke ciri dari tafsir kontemporer. Jadi ciri tafsir kontemporer bersifat problem. Jadi menjawab persoalan nyata seperti kemiskinan, ketidakadilan, menggunakan pendekatan hermeneutika, model misalnya konsep makna, hukum makho, makna dan tujuan teks yang menekankan relevansi sosial, lebih terbuka pada dialog bermazhab dan pemikiran global. Sehingga tafsir tidak hanya bersumber dari tradisi Islam klasik, tapi juga berinteraksi dengan Humairah dan sains modern. Memperluas tema tafsir tidak hanya soal akidah dan hukum, akan tetapi juga isu-isu baru seperti hak asasi manusia, demokrasi, pluralisme, ekologi, dan bioetika. Selanjutnya ada tantangan dinamika tafsir. Jadi pertaruhan tradisi PS pembaruan. Pada tafsir klasik atau salaf dianggap lebih otoritatif, tapi tafsir modern dianggap lebih relevan. Jadi faktor politik dan institusional. Jadi di beberapa negara tafsir dipengaruhi oleh kepentingan politik. Contoh seperti kontrol ketat lembaga agama di Arab Saudi tadi yang saya sebutkan tadi.
Selanjutnya, pengaruh globalisasi, interaksi dengan pemikiran barat, hermeneutika, dan sains memunculkan corak tafsir baru. Selanjutnya ada kebutuhan kontekstualisasi. Jadi umat Islam menghadapi tantangan agar Al-Quran tetap relevan dengan zaman tanpa menghilangkan makna aslinya. Jadi sedikit kesimpulan dari materi saya, bahwa perkembangan tafsir Al-Quran menunjukkan perjalanan panjang dari masa sahabat dan tabi'in yang masih sederhana. Kemudian berkembang pada periode klasik dengan tafsir riwayat hingga memasuki era modern abad ke-19 dengan munculnya tokoh-tokoh pembaru seperti Muhammad Abduh tadi dan muridnya Rasyid Ar-Ridho. Pada era kontemporer, tafsir semakin variatif dengan metode tematik. Menjawab persoalan modern, tafsir kontemporer hadir sebagai respon terhadap umat Islam menghadapi tantangan baru, mulai dari isu sosial, gender, HAM, hingga lingkungan dan globalisasi. Baik, mungkin itu sedikit pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, Kak. Saya mohon ampun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.